Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa di Pendalaman Alkitab. Kita ada di minggu edisi ketiga daripada Pendalaman Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang baptisan selam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keselamatan, di mana di situ saya singgung juga bahwa orang percaya, orang Kristen pasti tandanya, pertobatannya adalah dibaptis karena itu adalah identitas ciptaan baru. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik di tengah-tengah kami. Kami rindu mendalami firman Tuhan, kami rindu mendalami Alkitab, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran. Dan sebentar kami akan belajar tentang baptisan selam, kami mau tahu lebih dalam lagi, kami mau belajar lebih dalam lagi tentang menjadi ciptaan yang baru. Kami percaya Tuhan, Tuhan menuntun memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, kita langsung memulai Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar tentang baptisan selam Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan itu diambil dari kata Yunani yang artinya baptiso, ya, yang artinya celup atau dicelupkan, dan prosesi ini sama dengan ketika roti atau hosti itu dicelupkan ke dalam anggur dan dikeluarkan daripada anggur atau air anggur Bapak Ibu Saudara. Jadi sebab itu kita menganut baptisan selam, ya, di mana juga Tuhan Yesus juga diselam di Sungai Yordan. Lanjut, kenapa kita harus dibaptis Bapak Ibu Saudara? Jawabannya satu, karena itu adalah perintah Tuhan. Mari sama-sama kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi baptisan yang dilakukan adalah baptisan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ya, bagaimana Yohanes Pembaptis menyambung daripada perintah Tuhan dan dan menyerukan atau berteriak kepada orang-orang untuk baptis, baptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lanjut. Dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya dalam dua baptisan. Yang pertama baptisan selam dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus, di mana kita akan dibaptis oleh Roh Kudus dan tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tiga fenomena yang biasa terjadi. Yang pertama, baptisan selam, lalu beberapa selang beberapa hari atau beberapa waktu dia dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, bisa juga pada saat prosesi baptisan, bisa juga sebelum dibaptis bisa mengalami kepenuhan roh atau baptisan roh. Contoh di Alkitab adalah keluarga Cornelius, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lanjut. Nah, Matius 28 ayat 18 ayat 20 dikatakan bahwa Yesus mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, jadi baptisan itu adalah perintah yang kita harus laksanakan. Yang kedua, kenapa kita harus dibaptis? Jawabannya karena Tuhan Yesus pun juga dibaptis. Nah, tetapi ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Baptisan Yesus dan baptisan kita adalah berbeda. Baptisan Yesus, Yesus tidak berdosa dan Yesus tidak bisa berdosa Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus punya natur ilahi yang dimana Yesus adalah kemanusiaan Yesus itu dari pekerjaan Roh Kudus kepada darah Maria atau perawan Maria. Jadi Yesus tidak punya natur untuk berdosa dan penting sekali untuk Yesus tidak berdosa dan tidak bisa berdosa. Kenapa? Karena Yesus adalah domba Allah yang akan disembelih, yang akan menebus dosa umat manusia sehingga dia tidak boleh tercela atau tidak boleh dia berdosa. Nah, Yesus dibaptis karena dia taat kepada Bapa. Dia mau menunjukkan ketaatan kepada perintah Bapa. Lalu Yesus menjawab kepadanya, ya, kepada Yohanes. Ceritanya waktu itu Yohanes Pembaptis diminta tolong Yesus membaptis, tetapi Yohanes menolak karena, "Loh, aku tidak layak membaptis engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagaimana Allah Tritunggal menyatakan dirinya
Bapa melalui suara, Roh Kudus melalui burung merpati, dan Putra melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, kenapa kita harus dibaptis? Karena kita perlu lahir baru. Bapak Ibu Saudara, bila saudara belum dibaptis, segera daftar dibaptis. Kenapa? Karena kita perlu lahir baru. 2 Korintus 5, 15-17 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu jika kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud daripada ayat-ayat sebelumnya adalah seringkali kita ini memanusiakan Tuhan dan mentuhankan manusia. Bolehlah saudara mungkin punya kagum dengan hamba Tuhan tertentu, tetapi jangan sampai mentuhankan mereka. Nah, seringkali kita kebalik, saudara. Kita memanusiakan Tuhan, kita merasa kayak sebenarnya Tuhan nggak mampu, nggak bisa. Loh, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Mari kita mentuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Dan sebab itu, saudara-saudara, ketika kita dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bukan, kalau ciptaan baru itu bukan seperti saudara rusak, terus diganti spare partnya, tidak. Tetapi saudara jadi brand new, menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, ada 4 makna baptisan menurut Roma 6 ayat ketiga sampai 10. Yang pertama, kita mati bersama dengan Tuhan Yesus dan kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kita melepaskan tubuh daging hidup kita yang lama. Sebagai tindakan iman menjadi ciptaan yang baru, mematikan dan menang atas kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya satu pengalaman ya. Saya tidak munafik, saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang pria, yang bapak-bapak, semuanya lah pasti pernah nonton film porno. Nah, saya dulu waktu SD, saya pernah melihat film porno dan dia akhirnya suka nonton film porno. Dan saudara, waktu itu saya pergi ke Israel bersama dengan Bapak Gembala. Dan waktu itu saya pertama kali dibaptis di sana. Dan waktu mau dibaptis saya itu kayak takut, saudara, karena saya ini berdosa, ya. Saya ini berdosa. Sering kali kita berpikir kita itu mau baptis harus sempurna dulu. Tidak, saudara. Justru ketika saudara dibaptis, saudara disempurnakan oleh Tuhan. Nah, akhirnya waktu saya dibaptis, saya berdoa, saya keluar dari baptis. Saudara tahu, sebelumnya saya sudah ceritakan, saya nonton film porno. Nah, waktu di Israel saya tidur beda beda kamar dengan ayah dan ibu saya. Saya kamar sendiri, saudara. Nah, ketika saya kamar sendiri, di situ ada channel TV. Nah, di Eropa ya, di Israel itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ada KPI, ada Komisi Penyiaran, sehingga TV tidak bisa menayangkan film-film yang, mohon maaf, mungkin yang film dewasa. Tetapi kalau di Eropa itu hal yang lazim, ya. Nah, waktu saya tonton TV, saya melihat ada channel itu dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya langsung matikan karena saya tidak mau hidup dalam dosa lagi. Jadi itu mematikan dan menang atas kuasa dosa. Dan sampai hari ini puji Tuhan saya menang atas kuasa dosa, menang atas pornografi. Nah, saya percaya saudara pun bisa mengalami itu, mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, dalam kita Roma kita membaca bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini penting, ini sangat-sangat penting, Saudara. Baptis tidak menjamin keselamatan, tetapi orang yang percaya Yesus dan diselamatkan pasti baptis. Jadi Saudara, kita selamat karena bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena karya salib Kristus. Nah, Saudara bila mana ingat di minggu lalu saya sudah bahas tentang keselamatan. Nah, di sini saya mau menekankan sekali bahwa baptis ini adalah tanda kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita beroleh surga, maka outputnya kita mau dibaptis, saudara. Sebab itu kalau saudara belum dibaptis, saya rekomendasikan untuk saudara dibaptis. Kenapa? Karena itu tanda orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Saya ambil contoh misalnya tentang terkait ini adalah saya ambil contoh misalnya saya adalah orang Indonesia. Tanda saya orang Indonesia, saya punya KTP, saudara. Nah, pertanyaannya sampai saya mati, saya bisa nggak punya KTP? Bisa. Tapi secara legalitasnya saya nggak punya KTP. Tapi saya orang Indonesia, karena saya berbahasa Indonesia, saya lahir di Indonesia. Sama. Kalau saudara percaya Yesus, marilah sejak detik itu saudara dibaptis. Kenapa? Karena itu tanda bahwa saudara ikut Yesus dan tanda orang percaya. Saya rasa saudara paham apa yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Ada 4 kondisi dan syarat untuk dibaptis. Yang pertama, pertobatan. Saudara tahu saudara berdosa, saudara butuh Yesus, saudara mau bertobat. Yang kedua, iman di dalam Tuhan Yesus.
Saudara mengaku dengan mulut dan percaya kepada Yesus, yang ketika mau melakukan kehendak Tuhan, ya melakukan firman, dan yang keempat menjadi murid, maka niscaya saudara layak untuk dibaptis. Nah, saudara silakan bertanya, hubungi saya karena ini adalah rekaman, tapi saya percaya saudara antusias. Dan saya mau jelaskan terakhir, karena gereja kita menganut baptisan selam, percaya pada doktrin. Doktrin tidak diperdebatkan saudara, tetapi diyakini. Nah, saudara, tadi saya sudah paparkan kenapa baptisan selam, dan juga saudara memang ada kondisi-kondisi ya yang dimana contoh misalnya saya main di rumah sakit dan orang itu sudah sekarat, dia minta dibaptis, ya maka akan dilaksanakan percik. Sama seperti saya pernah melayani seseorang yang sakit, dia tidak bisa masuk kolam renang sehingga diguyur dari atas sampai ke bawah, rambut atas sampai ujung kaki itu kena dengan air. Artinya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Saya percaya malam hari saudara diberkati Tuhan. Saudara dapat kekuatan daripada Tuhan. Saya akan berjumpa dengan saudara 13 Maret secara Zoom. Dan saya akan membahas topik-topik yang lain dalam Alkitab. Tetap setia belajar dalam firman Tuhan. Tetap setia dalam Yesus. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mendalami Alkitab kami. Lalu sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tenang wajahmu. Bawalah, terimalah dan nikmatlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai dan memberkati kaum dari sekarang sampai maranatha Tuhan Yesus dan kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin, amin, amin. Sehat selalu, sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.